Berarti vaksin sudah disiapkan ya, Bu? Iya, sedang disiapkan. Sedang disiapkan. Nah, Sekarang mau menyiapkan ketakutannya gitu. iya. Kira-kira begitu ya, Bu ya? Iya. Sekarang ketakutannya yang disebarkan. Oke. Iya. Tapi kan dulu ketika COVID itu kan perdebatannya cukup keras ya, Bu ya. Orang yang percaya dan tidak percaya. Tadi virus yang ketakutannya lebih menakutkan daripada COVID sebenarnya. Apakah mereka akan melakukan pola yang sama kalau memang itu kita anggap memang mereka sedang menyiapkan skenario yang mirip-mirip dengan COVID? Saya kira masih akan sama. Masih sama? Mungkin bentuknya pandemik akan berbeda. Iya. Oke. Bentuknya pandemik tidak seperti COVID. Tapi mungkin tidak ke seluruh dunia, tapi dari negara ini ke negara sana begitu. Oh. Jadi mungkin tidak seperti COVID bentuknya, tapi mungkin dari di satu daerah. Dan WHO sudah mempersiapkan dengan pandemik WHO Treaty, sudah mempersiapkan amandemen IHR. Itu semua adalah alat-alat mereka yang berupa suatu aturan-aturan yang notabene kita mesti harus manut mereka. Sebetulnya itu kontrol ya, kalau Pak Dharma Pongrekun itu dia bilang kontrol. Kontrolnya pakai Kontrol populasi. aturan itu ya, kontrol. Kontrol segalanya, bukan hanya populasi. Dulu kan sempat muncul juga kritik terhadap revisi Undang-Undang Kesehatan ya, Bu ya. Apakah juga itu bagian dari itu, kita nggak ngerti ya, apakah itu untuk menyiapkan menyambungkan dengan bagaimana WHO menyiapkan aturan itu gitu. Iya. Oh gitu, Sangat. ada kaitannya. Iya. Contohnya di pasal 446 di mana ada mandatory vaksin. Jadi ketika ada wabah atau ketika ada outbreak itu KLB. Nah, sekarang akan dipakai itu outbreak itu seperti pandemik. Seperti pandemik di satu tempat gitu. Kalau bukan pandemik seluruh dunia. Nah, kemungkinan yang akan dipakai outbreak itu. Tapi intinya adalah menjual vaksin. Menjual vaksin intinya. Ya. Intinya ini adalah bisnis vaksin. Kalau disebutkan nanti di aturan baru itu, apakah betul orang yang menolak vaksin itu akan ada aspek hukumnya? Ya, itu pasal 446, 445. Jadi kalau Anda tidak mau divaksin, maka Anda akan dianggap menghalang-halangi dan Anda akan didenda 500 juta atau dipidana. Nah, ini sedang mau di judicial review oleh Pak Dharma Pongrekun. Udah mau diproses? Gitu. Mau diajukan ke JR? Mahkamah Konstitusi. Itu bagus sekali. Karena satu, belum ada bukti bahwa ketika ada pandemik itu bahwa vaksinasi massal itu akan menghentikan pandemik atau mengurangi angka kematian. Itu belum ada buktinya, satu. Kedua, tidak semua orang bisa divaksin. Karena kondisi. Ada orang yang harus divaksin, ada orang yang tidak perlu divaksin, ada orang yang tidak boleh divaksin karena keadaan kesehatannya. Misalkan dia autoimun berat, atau dia dalam keadaan sakit berat, atau dia diabetes, tidak boleh, atau orang hamil, tidak boleh. Nah ini kalau ini menolak, maka dia akan dihukumkan lucu. Nah ini secara medis tidak semua itu membutuhkan atau bisa divaksin. Nah ini yang sangat penting ini sekali. Yang berarti yang bermain ini kartel tadi, Bu. Kartel pembuat vaksin tadi Bu bilang. Iya, saya cuma baca mereka nyebut kartel, aku nggak tahu kenapa mereka bisa menyebut kartel. Tapi gini, ada analisa gini, kalau dibandingkan dengan COVID kan penyebarannya kan memang lebih masif ya Bu ya. Tapi kenapa ini menggunakan hantavirus yang kayaknya juga tidak lebih dahsyat transmisinya daripada COVID? Kenapa menggunakan Sebetulnya itu? COVID juga tidak dahsyat. Oh gitu? Itu karena isunya aja yang digoreng ya Bu? Sangat digoreng luar biasa. Jadi sebaiknya seperti apa nih? Kita tidak perlu panik? Tidak perlu takut, tidak perlu panik. Terutama pemerintah, jangan gampang panik. Nah, mesti harus betul-betul dianalisa. Dan kalau nggak salah, Panglima itu sudah punya medical intelligence. Nah, medical intelligence harus bekerja betul-betul, harus bisa mendeskripsikan virus itu. Kalau di dunia ada yang selalu mendeskripsikan virus itu, apakah menularnya seperti apa dan bagaimana
GIS-8. GIS-8 itu internasional. Iya. Sebetulnya kalau ke sana dan GIS-8 lah yang harus menerangkan apakah hantavirus itu bisa menjadi pandemik apa tidak. Iya. Tapi so far sih belum ada laporan ilmu atau penelitian yang valid bahwa itu menular dari manusia ke manusia. Kalau manusia terkena itu biasanya Iya. ya juga ada sumbernya, sumber binatangnya itu. Nah, kalau dibandingkan dengan flu burung, Bu, seperti apa kondisinya? Waktu itu kan Ibu sangat incas di flu burung. Nah, kalau flu burung juga begitu. Nah, ini Iya. saya karena pengalaman pribadi, maka Iya. saya tidak gampang percaya untuk Iya. Oke. membaca sesuatu. Pada waktu itu di Indonesia itu ada kasus flu burung yang dahsyat sekali. Ya, Sehari 2 hari meninggal. ya. Hantavirus yang tipenya yang Amerika, yang strain di Amerika, yang dia sebut virus tak bernama, Iya. itu juga tinggi sekali 40%. Jadi mungkin 2 hari 3 hari meninggal. Nah, waktu itu flu burung juga begitu. Oke. Nah, pada suatu hari Iya. ada suatu laporan. Waktu itu CNN belum ke Indonesia, CNN masih Iya, masih di sana ya, di di luar Amerika ya. ya. CNN memberitakan bahwa di Indonesia sudah terjadi human to human transmission. Saya kaget banget mendengar berita itu dan kemudian saya dipanggil sama presiden, gimana Bu? Iya, Bapak tenang aja, saya akan selidikin kenapa mereka bisa mengatakan itu. Ternyata di daerah Karo. Di daerah Karo sana itu ada 8 orang yang terkena flu burung, yang 7 meninggal. Secara epidemiologis, Iya. boleh dikatakan ini menular dari manusia ke manusia. Iya. Secara epidemiologis. Dan kemudian hal inilah yang dipakai dasar mereka dengan Memberitakan itu. Iya, dengan Sudah masuk ke Indonesia. pendapat dari ahli epidemiologi dunia. Iya. Yang paling top-top lah ceritanya. Waduh, kalau sudah human to human transmission, artinya Indonesia akan sangat berbahaya bagi negara lain. Iya. Disitulah kemudian saya teliti, saya minta tolong ahli-ahli virologi di Indonesia. Dan ternyata virus yang saya ambil dari tanah Karo tersebut, satu kan masih hidup. Iya. Oh ya. Nah, itu virusnya yang dari yang meninggal itu kita ambilin semua dan kita cek. Ternyata secara virologis tidak ada Bukti. hal yang tidak ada tanda-tanda bahwa virus itu menular dari manusia ke manusia. Sampai sekarang. Sampai Flu burung tidak bisa dikatakan menular dari manusia ke manusia. Itu pendapat dari ahli-ahli di Indonesia. Oke. Sehingga saya bisa nyetop pandemik flu burung masuk gitu. Iya. Dan pandemik itu kalau Indonesia tanah Karo mau dijadikan kayak Wuhan gitu. Iya. Sumber gitu ya. Sumber epicentrum. Epicentrum flu burung. Wah itu saya jadi menterinya kan saya gawat dong kalau Indonesia Ya, jadi betul. itu. Makanya saya betul-betul dan itu suatu pelajaran yang sangat mengesan pada saya sampai saya setua ini. Saya masih ingat terus bagaimana kejadian itu kan sangat tipis sekali. 7 orang meninggal, masa nggak menular? Pasti menular. Tapi menular atau tidak, kita lihat dari virusnya. Virus itu kan mempunyai bentuk. Ini bagian penularan, ini bagian ini bagian itu akan ada. Kalau kita sequencing, kita lihat secara detail. Nah itu ternyata ini virusnya tidak mempunyai organ untuk menularkan. Mereka mundur. Jadi kita harus melawan dengan ilmu mereka. Kita tidak bisa nurut terus, kita tidak bisa, tidak boleh, bukan tidak bisa, kita tidak boleh nurut terus apa pendapat mereka itu adalah kebenaran. Itu menurut saya jangan seperti itu lagi. Kalau kita ingin berdaulat. Kecuali kalau kita mau jadi follower terus. Artinya ada peluang kita mau dijadikan seperti itu lagi nggak, Bu? Dalam konteks hantavirus. Peluang itu mereka selalu akan membuat. Selalu. Karena hanya dengan outbreak atau pandemik palsu itu, uang itu akan mengalir. Wah, menarik. Ini ujung-ujungnya cuan berarti. Iya, uang. Ujung-ujungnya jualan vaksin. Jualan Ya, vaksin.
sebetulnya bukan hanya jualan vaksin saja ya, Oke. kontrol Kontrol populasi. terhadap populasi. Mereka bisa memasukkan sesuatu di dalam vaksin, walaupun itu orang bisa Tidak. mengatakan itu Ya. satu kemungkinan. Ya. Anda Ya. boleh percaya, boleh tidak. Tapi untuk mengontrol masyarakat sedunia, mereka butuh sesuatu yang ada di tiap tubuh manusia. Oke. Bagaimana cara memasukkan? Kalau tidak, Melalui vaksin. Melalui vaksin. Oke. Artinya sekarang sedang dicari sumber outbreak negara-negara mana yang paling lemah, gitu Bu ya. saya tidak tahu bagaimana dia memilih. Oke. Oke. Nah, kenapa yang sekarang dipilih kok kapal Honduras? Kapal Honduras. Berbeda dengan COVID dulu ya kan? Iya, iya, iya. Kenapa? Nah, itu rahasia mereka. Oh, Iya, iya, oke. Kenapa kok itu yang dipilih? Dan Israel juga kena. Iya, Iya. betul. Nah, saya rada-rada khawatir, apakah mereka karena akan membuat vaksin baru ini. Ini vaksin baru karena belum Iya. pernah ada vaksin Belum, oke. entah itu. Nah, vaksin itu dia butuh reasoning untuk membuat vaksin dan mencobakan. Iya. Uji coba ya. Ya, uji coba. Pasti uji coba adalah di tempat yang terkena. Iya. Misalkan Israel yang terkena, ya Israel dipakai uji coba. Misalkan. Iya, iya. Nah, Iya. itu. Ini Iya. jadi menakutkan juga. Menakutkan ini. Karena selalu membuat vaksin harus ada uji cobanya. Betul. Iya. Kalau tidak ada uji cobanya, siapa mau pakai vaksin itu? Iya, iya, iya. Tapi potensi untuk menjadi pandemik yang sifatnya mendunia Global. itu global itu mungkin nggak? Apanya untuk Pandemik yang sifatnya seperti- global. seperti COVID, Bu. Seperti COVID ini kira-kira menurut Bu. menurut Siti. saya masih butuh waktu untuk Iya. membuat seperti COVID ya, mudah-mudahan. Nah, karena infrastrukturnya COVID dahulu tuh dibabat semua sama Trump. Oh. Apakah di Oke. apakah di CDC, apakah di orang-orangnya sudah diganti semua. Dari pembersihan semua. Jadi diganti semualah orang-orang yang dahulu ikut di dalam Skenario dalam COVID. yang dulu yang mengendalikan bukan Amerika, bukan negara, tapi non-state actors. Oh, Oke. oke. Non-state actors yang menguasai uang di dunia ini. Bagaimana mereka sudah bisa menguasai Ini kita uang. sebutnya elit global ya, Bu? Bisa menguasai politik, tapi tidak bisa mengontrol sepenuhnya. Sekarang Tidak masih bisa mengontrol. non-state mereka actor. satu yang mereka harus bisa mengontrol seluruh umat manusia. Ini masih non-state actor sekarang. Masih. Oh, Yang sekarang Yang hantavirus ini, Bu. antivirus, Bu. saya tidak tahu persis, tapi yang sudah pinter, yang sudah ada orang-orangnya, ya mereka. Orang-orangnya masih itu. Masih itu juga. Pemain lama berarti ya, Bu. Iya. Pemain Menurut lama. saya ya, mungkin salah. Tapi Pemain menurut lama saya, dengan ya. pola baru gitu. Polanya tidak terlalu baru. Dengan virus baru. Karena ya? itu polanya tidak terlalu baru karena dia akan memakai Public Health Emergency International Concern yang sebetulnya artinya adalah KLB, Iya, kejadian luar Itu biasa. luar biasa. Kalau KLB juga diambil oleh mereka, ya kita ngapain lagi? Iya, kita bisa apa ya? Kita harus nurut aja. Iya. Nah itu mesti kita harus menolak seharusnya. Nah, Amandemen IHR, Amandemen International Health Regulation yang akan pada tahun ini diresmikan pada tahun ini. oke. Karena banyak negara-negara yang belum menyetujui. Tapi nampaknya WHO mau memaksakan pada tahun ini, kalau nggak salah bulan Mei ini, tanggal 19 atau September kalau nggak salah. Itu mau dipaksakan untuk disetujui dan itu berarti dia menguasai dimanapun ada KLB, itu adalah kuasanya WHO. Mau diberi apa, mau butuh apa, semua harus ke sana. Nah, ini juga bisnis, Iya. bisnis uang juga bisnis nyawa. Jadi sama dua-duanya itu. jadi satu ini ya, satu gerakan dengan Satu gerakan, dua dua- tujuan. Iya. Dapat uang, dapat tujuan mengontrol Satu tepuk, populasi. dapat dua nyawa. Nah, itu. Nah, apa risikonya kalau pemerintah kita menolak kemauan WHO, Bu?
Sebetulnya Ya. itu yang sebetulnya tidak harus menolak. Oke. Tetapi kita sesuaikan dengan kebutuhan nasional, dengan kearifan lokal. Oke. Misalkan dulu lockdown, Ya. kan kita nggak nurut lockdown. Ya. Ya. Itu udah bagus. Kalau ikut lockdown, habis kita. Satu, pemerintah harus memberikan uang pada tiap rumah tangga. Iya, Oke. betul. Dari mana uangnya? Dari Karena mana utang. nggak ada duitnya? Harus utang. Iya. Dan mereka selalu kepingin kita terus Tetap utang terus. Nah itu, makanya dibikinlah seperti itu. Orang tuh gampang utang Kepepet. kalau terdesak. Iya, emergency. Sakit Sakit, atau terdesak Iya. nyawanya Iya. atau itu masih utang diambil aja. Nah itu kesehatan adalah pintu emas untuk membuat kita semakin hutang. Nah kalau kita tidak waspada, nah mudah-mudahan Pak Prabowo ini mudah-mudahan waspada ya.